Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul ma'azzam al-makarami qura'akum parsabanom Sayyidi Syamah sahib al-fatah ja'arifin radiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih melanjutkan ayat yang kemarin. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin yaf'alullahu ma yasha. Allah menteguhkan hati orang iman dengan zikir yang teguh, yang tetap di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah mensesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah mensesatkan orang-orang yang zalim. Wa yudhillullahu zalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di sini? Yaitu orang-orang yang goplah, yang lalai batinnya. Kenapa goplah? Ya kebalikan paham atau mafhum mukhalafah dari kalimat sebelumnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan, menteguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi hati orang-orang yang beriman itu tetap teguh, hudur, tidak goplah, tidak ngablu, ngacaprak, ngaler, ngidul. Nah ini hati orang-orang yang beriman. Bila demikian maka hati orang-orang yang zalim di dalam ayat ini adalah kebalikannya. Hati yang goplah, batin yang lalai, batin yang liar, yang mudah menyimpang dari kekiniannya, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Jadi hati orang beriman itu tetap, hati orang-orang yang zalim itu goplah, lalai, menyimpang dari kekiniannya, mindlessness. Bila demikian, di bagian manakah kita sekarang ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman dan keimanan itu dibuktikan dengan tetap dan teguhnya batin kita, atau kita termasuk orang-orang yang zalim, yang kezaliman itu dibuktikan dengan goplah dan rapuhnya atau liarnya batin kita? Di mana posisi kita sekarang ini? Ya kita tidak perlu menduga-duga, tidak usah kita merasa ini, merasa itu, tidak perlu ada pengakuan-pengakuan yang aneh-aneh. Kan kita sudah punya alatnya ya Bapak Ibu, untuk memeriksa, mendiagnosa bagaimana kondisi batin spiritual kita. Ya kita duduk diam tawajuh aja yang lama, maka nanti kita akan bisa mengetahui secara langsung dan hakul yakin bagaimana kondisi batin spiritual kita itu sesungguhnya. Bila ingatan batin itu tetap di titik zikir khofi, di latifah qalbi, nah ini alatnya, tarekatnya, maka itu berarti batin kita itu sabar, batin kita itu teguh, tetap. Dan ini merupakan hati orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya, bila hati atau batin kita itu goplah, lalai, liar, menyimpang dari kekinian, ngablu, ngacaprak, ngaler ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, ketika kita duduk diam tawajuh yang lama itu, maka hati yang seperti itu merupakan hati orang-orang yang zalim. Dan orang-orang zalim tadi tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus. Wa yudhillullahu zalimin. Orang-orang zalim itu tersesat dari jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, kalau ada alatnya kan enak ya. Kita tidak perlu merasa ini dan itu, mengaku-ngaku yang tidak penting, menduga-duga. Ya kita duduk diam tawajuh saja yang lama untuk memeriksa, mendiagnosa, mengetahui keadaan hati kita. Apakah hati kita hati yang teguh, hati orang yang beriman, atau hati kita itu hati yang goplah, yang lalai, tersesat, hati orang yang zalim. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, bila kita mau jujur, ternyata keimanan kita setelah kita mendiagnosa tadi masih sangat rapuh ternyata ya Bapak Ibu. Kita ini sebetulnya lebih bisa disebut sebagai orang zalim yang tersesat ketimbang orang beriman yang teguh di jalan yang lurus. Tawajuh sebentar, pikiran bawah sadar sudah liar kemana-mana, ngablu, ngajaprak, ngalir ngidul. Padahal mungkin kita pasang timer tawajuhnya 10 menit. Padahal para guru kita mengharapkan kita agar bisa duduk diam tawajuh selama 1 jam. At-tafakkuru sa'atan, duduk diam tawajuh 1 jam. Nah itu ya dalam kuliah beliau Pangarsa Bahano.
Ini kadang-kadang kita pasang timer 10 menit, itu pikiran udah kacau balau, kesana kemari, gelisah, psikosomatik sangat parah kadang kita rasakan di badan. Baru 10 menit, belum lagi 30 menit, belum lagi 1 jam. Bila kita merasa batin itu goplah, bagaimana kita merasa kita ini orang beriman? Bagaimana kita bisa merasa kita orang yang baik secara spiritual? Maka setelah mendiagnosa, tentu kita akan lebih mudah jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita itu ternyata zalim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa orang-orang zalim itu tersesat dari jalan yang lurus? Tersesat. Nah, itu kan berarti perjalanan mengkol ke sana kemari. Maka jadi tersesat. Perjalanan apa di sini? Perjalanan ruh, perjalanan batin, perjalanan spiritual kita, perjalanan hati kita yang dilakukan oleh ingatan kita, kesadaran kita. Alatnya, kendaraannya, tarekatnya, siasatnya adalah zikir hobi itu. Maka kita melakukan perjalanan ruh dengan zikir hobi itu sebagai kendaraannya, tarekatnya. Kita duduk diam tawajuh yang lama, mematungkan badan, duduk tawakuf ya Bapak Ibu, lalu memejamkan mata supaya perjalanan kita itu maksimal, perjalanan ruh kita itu. Maka dengan zikir hobi itu kita melakukan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh ingatan kita. Semakin lurus teguh ingatan itu pada zikir hobi, berarti semakin teguh tetap lurus perjalanan spiritual kita itu. Jadi perjalanan spiritual itu biasanya titik berangkatnya itu adalah banyak pikiran menuju ingatan tunggal, ingatan tetap. Jadi tetap, sabat, baqa billah, atau istilah lainnya hudur, itu puncak perjalanan yang diharapkan. Jadi banyak pikiran itu startnya, goplah itu titik berangkatnya, ujungnya, puncaknya, ingatan itu tunggal, terpusat, menetap, hudur, mindfulness, kesadaran itu penuh di dalam pengalaman baqa billah. Jadi istilah lainnya itu kalau di dalam Sirul Asrar, perjalanan spiritual dengan alat atau kendaraan zikir hobi itu, bila titik startnya itu adalah alam mulki, maka perjalanan dilanjutkan tembus ke alam malakut, ditembuskan lagi ke alam jabarut, semakin tunggal, semakin terpusat, semakin tetap zikir hobinya hingga tembus ke alam lahud, alam tunggal, alam wahdah. Nah, itu kalau perspektif dari kitab Sirul Asrar. Kalau dari perspektif lapisan frekuensi hati, maka perjalanan spiritual itu, perjalanan ruh kita itu dengan kendaraan zikir hobi itu, titik startnya adalah sadar. Lalu perjalanan tembus ke kalbu, ke fuad, syagab, lub, hingga ingatan zikir hobi itu semakin tunggal, semakin terkonsentrasi, semakin terpusat kesadarannya, hingga tembus ke lapisan hati terdalam dan menetap ingatan zikir hobi itu di titik ana, di dalam pengalaman baqa billah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan ruhaniyah, perjalanan spiritual itu oleh batin kita, tarekatnya, kendaraannya, siasatnya adalah zikir hobi, yaitu di dalam duduk diam tawajuh yang lama, meditasi tawajuh, meditasi tafakkur, tawakuf. Bila semakin lama kita tawajuh, semakin terkonsentrasi, kesadaran zikir hobi semakin dalam, semakin menyelam, semakin meluncur, menukik tajam, semakin tenggelam. Hanya zikir hobi, zikir hobi, zikir hobi, semakin teguh, semakin tetap, semakin tabat di titik hudur. Tidak ada lagi yang namanya goplah, tidak ada istilah kasih sika gigir, nggak belum ngacaprak ngalir ngidul, sudah tidak ada lagi. Ingatan zikir hobi betul-betul teguh, tetap di kekiniannya. Ini artinya perjalanan spiritual mencapai puncaknya. Nah, itu bila lurus perjalanan ruhaniah kita ya Bapak Ibu sekalian. Maka hati seperti ini yang lurus perjalanannya merupakan hati orang-orang yang beriman. Tetapi terkadang ingatan batin ruhaniah kita itu tidak lurus, tidak mulus ya Bapak Ibu, seringkali terganjal, terhijab, baru berkonsentrasi sebentar pada zikir hobi di dalam meditasi tawajuh yang lama. Naiklah mungkin kesadaran batin itu ke alam malakut, ke lapisan kolbu. Namun tiba-tiba batin itu goplah, lalai, ingatan ngablu, ngejaprak ngalir ngidul. Nah, pikiran-pikiran bawah sadar itu kan Bapak Ibu ya menyimpang ke sana kemari, sangat susah dikendalikan. Otomatis zikir hobinya lepas
lepas. Ada zikir hobi, tapi berselimut lumpur-lumpur ingatan yang lain. Macam-macam yang diingat, macam-macam yang muncul di langit pikiran kita. Mending kalau perhatian kita, kewaspadaan kita, awareness kita kuat, sehingga setelah lalai itu, setelah goplah itu, kita balik lagi, kita pusatkan lagi konsentrasi dan kesadaran zikir hobi kita. Namun kadang kan sampai akhir, sampai selesai masih goplah saja. Nah, ini sebetulnya kita telah zalim sama ruh kita. Ruh kita terbiarkan tersesat, tidak teguh di jalan yang lurus, di jalan sodor, kolbu, fuad, syahwat, lub, sir, ana itu menyimpang ke sana kemari. Tersesat ruh itu dari jalan yang lurus, mengkol baik, nyimpang baik, kata orang saya. Nah, kalau seperti itu, ketika kita duduk di tawaji itu mengkol terus, goplah terus, menyimpang terus, ya kita harus lebih jujur ya Bapak Ibu. Memang kita ini masih zalim sama roh kita. Memang kita ini belum benar-benar beriman. Batin kita belum benar-benar teguh, belum benar-benar sabar. Uragung Bangsa Sabano memberikan komentar perihal fenomena ini. Kalau ke dunia begitu kuat mengaitnya hati itu, melekat, nggak lepas-lepas. Malahan sedang di masjid. Kenapa ke Allah gampang sekali lupanya, mudah sekali lepasnya. Ya itulah kita ya Bapak Ibu. Batin kita belum teguh, batin kita belum sabar karena kebutuhan, karena kepentingan banyak hal, sehingga kemelekatan batin kita pada dunia jauh lebih kuat ketimbang pada Allah. Salat kita masih untuk dunia, kita berdoa masih untuk dunia, kita zikir, kita ibadah, kita khotamah masih untuk dunia. Kemelekatan pada dunia memang masih sangat kuat ya. Makanya kita goplah terus, mengkol terus. Tapi ya bagaimana lagi? Kita mungkin punya kepentingan, punya kebutuhan, punya tanggungan. Padahal dari lubuk hati kita yang terdalam ingin sekali rasanya batin itu teguh, batin itu tetap. Ya kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, bukan lagi orang-orang yang zalim. Uragung Bangsa Sabano menjelaskan, coba rasakan oleh kita di dalam ibadah masih banyak mundurnya ketimbang majunya. Ya begitu. Itulah kita ya Bapak Ibu sekalian, para murid. Namun demikian kata beliau, kita jangan meninggalkan zikir. Nah ini, apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan zikir. Walaupun kita itu masih bodoh spiritual, masih goplah. Bukan sekedar cukup pada waktu sholat saja. Jangan sekedar hanya pada waktu sholat fardu. Kemudian beliau menjelaskan, misalnya kita ingin mengamalkan zikir, jangan banyak pikiran. Lagi nongkrong di musola, aduh pengen zikir nih, pengen tawajuh nih. Jangan banyak pikiran, langsung amalkan zikir itu, amalkan tawajuh. Nah itu nasihat beliau ya. Untuk apa? Untuk mengusahakan supaya batin itu benar-benar tetap teguh. Artinya supaya batin itu tidak goplah melulu. Kenapa? Karena dengan tetapnya batin, teguhnya batin, ibadah kepada Allah menjadi teguh, berserah, pasrahnya kepada Allah juga menjadi teguh juga. Cinta menjadi teguh juga, mahabbah, ma'rifat, qurbat, unsiyah menjadi teguh juga karena teguhnya batin kita itu. Karena hati kita itu, batin kita itu kan pusatnya, sentralnya. Ketika batin teguh dan alatnya adalah zikir hobi, maka seluruh subsistem yang tersambung ke hati akan ikut tetap juga, akan ikut teguh juga. Bila tidak diusahakan oleh kita, mau sama siapa lagi? Nah itu ya. Ya kita yang harus mengusahakan supaya batin tidak goplah. Maka dengan sering latihan, sering duduk diam tahu jangan lama, apapun keadaan kita, maka sesungguhnya kita telah berupaya untuk menteguhkan dan menetapkan batin kita, ruh kita agar tetap teguh di jalan yang lurus. Ya, semoga kita semua bisa terbebas dari kesesatan rohaniah, tidak lagi termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang zalim kepada ruh kita sendiri. Baik, itu saja yang perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Laharatul Mu'azzam al-Mukarram Uragung Bangsa Sabano Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Tahajjud Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.